peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sekarang ya Mas Gafur. Mungkin ada pandangan khusus atau telaah yang menarik supaya apa? Supaya masyarakat juga tidak melupakan kasus ijazah palsu ini. Silakan Mas Gafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa, wah ini ada banyak nih ya. Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Refri Harun Channel, dan Ugraseno Tribrata ya. Langkah update, langkah update yang luar biasa di kesempatan malam hari ini ya. Nah, hari ini inilah trio, tapi bukan trio kuek-kuek ya. Nah, kalau trio kuek-kuek lain. Kuek-kuek itu yang ada di sana, yang kuek-kuek. Trio beneran. Kali ini kita akan tampil dengan isu-isu paling update. Nah, isu paling update. Kita tahu teman bahwa barusan terutama yang ada di kota Jakarta itu melihat ada beberapa konsentrasi alat-alat berat. Alat-alat berat itu bukan alat berat dalam pembangunan, tetapi kendaraan-kendaraan berat ya itu yang dijalankan oleh dua institusi, yaitu Coklat dan Ijo. Nah, Coklat dan Ijonya tebak sendiri ya mana, dan itu ternyata tersangkut dengan sebuah kasus yang saya nggak boleh ceritakan, kasusnya heboh banget ya gitu, karena yang satu kompres, yang sini juga kompres, kemudian yang satu gelar barang bukti, kemudian yang satu kemudian juga menggelar pertemuan, dan itu terjadi pada hari. Dan yang menarik apa? Itu sedikit kemudian agak menutup Pak Ugro dan Mas Ghafur ya. Oh ya, lupa saya perkenalkan. Di samping kanan saya atau di kiri bisa, tentu kita kenal semua Pak Ugraseno, dan juga luar biasa Pak Ugro ya, terus membersamai kami, dan juga Mas Abdul Ghafur Sangaji, pengacara yang naik dalam daun ya, pucuk daun ya, bagaikan ulat dia naik daun ya. Nah, Pak Ugro dan Mas Ghafur ya, saya nanti akan ke Pak Ugro. Ini jangan sampai katakanlah apa ya, adu kekuatan antara Coklat dan Ijo ini kemudian menutup kasus yang sekarang kita lagi konsep, kali lagi menarik-nariknya Pak, lagi seksi-seksinya. Karena apa? Karena minggu yang lalu pemirsa juga tahu, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kami memenangkan ya, meskipun itu tidak semua, tapi kami menangkan daging-dagingnya ya, tentang adanya penangkapan ya, permohonan untuk pra-peradilan terhadap penangkapan yang tidak sah, kemudian penahanan yang tidak sah, dan juga penggeledahan yang tidak sah. Dan minggu depan kita akan jalan lagi dengan pra-peradilan yang kedua, yang akan menyangkut penersangkaan terkait dengan pasal 32 Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi. Nah, jangan sampai kemudian tertutup. Karena apa? Pemirsa, juga karena ada sedikit yang sebenarnya kami menyayangkan juga ya, Mas Ghafur dan Pak Ugro, ada yang kemudian mencoba membaca ini dengan salah ya, dan kemudian dikatakan kalau tindakan dari pra-peradilan itu adalah mengkhianati rakyat. Katanya kami tidak berjuang untuk rakyat, katanya kami itu malah justru akan membuat kerjasama dengan oligarki, bahkan dengan pihak dari tembok sana ya, Yuri Solo atau dari Ratapan Solo ya, tembok Ratapan ya gitu. Dan bahkan apa yang dilakukan oleh sahabat kita Dr. Tifa itu juga dinegasikan, katanya nggak boleh eksepsi itu nanti akan menguntungkan Jokowi. Nah, jadi sekaligus nanti selain kita bahas isu-isu aktual dan juga bagaimana terhadap isu yang besar yang lagi terjadi ini, bagaimana kita sebenarnya menyikapi langkah dari pra-peradilan yang tetap itu berpihak kepada rakyat ya, dan kita sama sekali tidak ada sedikit pun ya maksud kita untuk kemudian mundur dari perjuangan rakyat, tapi juga kita jangan sampai kita mati konyol gitu. Karena kalau kita masuk ke persidangan asal maju, tapi ternyata kita tidak bersiap dengan apa yang terjadi, maka itu namanya mati konyol. Baik, untuk kesempatan pertama saya akan mohon Pak Ugraseno untuk menyampaikan bagaimana supaya kasus yang besar-besar itu, kasus gajah itu ya, gajah sama gajah pelanduk mati di tengah. Gajah itu bukan nggak punya ijazah ya, lain lagi itu ya. Meskipun gajah-gajah itu kadang-kadang ada yang partai gajah itu kalau itu nggak punya ijazah, yang lagi bersiap-siap keliling Indonesia dan ditolakin di mana-mana ya, gitu. Ya mau masuk Jawa Barat ditolak,
nanti mau masuk Nusa Tenggara Timur sana ditolak gitu. Ya, baiklah bro. Bagaimana supaya kasus itu tidak menutup kasus ijazah palsu yang sekarang terjadi? Silakan, monggo Pak. Jadi kembali lagi saya ingat waktu masih akabri tingkat 2. Baik, tahun berapa itu Pak? Tahun 76. Oh, 76 ya. 1976 ya. 1976. Baik, ya. Itu saya masih Pernah ikut pramuka dulu SMP kelas 2. saya masih kelas 4 itu Pak. Ya. SMP kelas 2 itu Ya. tahun berapa ya? 72. Baik, ya. Nah, 71 ya. Terjadi, ya. Pramuka itu kan nyanyi kan ada yang lagunya terkenal itu sampai sekarang saya masih ingat. Hah? Lagunya gini Mas. Ya. Pramuka di mana-mana. Nah, ya. Sekarang kok sudah berubah. Tapi bukan lagu pramuka. Apanya Pak yang berubah? Korupsi Di mana-mana. Wah, iya loh. Jangan sampai kemudian korupsinya di mana-mana. Iya, benar. Iya, jadi kita sekarang memasuki dunia baru lagi penegakan hukum berkaitan dengan korupsi di mana-mana. Iya. Ya, ada kaitan dengan BGN. Oh iya. Dan Badan Gizi Nasional itu ya BGN itu. Ya. sekarang ya kita serahkan sama Bapak Presiden karena saya dengar semuanya sudah dipanggil oleh Bapak Presiden. Oke. Barusan sebelum kita podcast ini Bapak, Iya, ramai itu di depan Istana Negara, katanya para pejabat pada pulang itu. iya baru dipanggil ya. Iya. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk negara dan bangsa ini setelah diberikan arahan oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Iya. Nah, saya kembali kepada kasus dugaan Korupsi? Bukan. pencemaran nama baik Oh, kasus kita. Ya, kasus kita ada ini. yang berkaitan dengan ijazah palsu. Ya. Jadi laporan saya tetap kembali begini, masyarakat supaya benar-benar jelas, ya kan? Laporan yang Lakukan oleh Jokowi. ada 4 pelapor. Betul. Jokowi, Andi Kurniawan, Mejumanan sama-sama Maret sama Swekan. Ya. Kemudian saya melihat di sini bahwa sangat aneh dalam satu berkas perkara bisa membuat 4 laporan polisi. Dan lokus tempusnya juga beda-beda Pak tadinya. Makanya ini tidak diperhatikan secara tajam Iya. oleh para penyidik kita. Ya, Iya. artinya penyidik ini lebih baik daripada penyidik zaman-zaman saya dulu. Karena dulu undang-undang IT kan Belum ada. menonjol. Iya. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Ya kan? Karena seharusnya satu peristiwa, Baik. ya, mungkin ada beberapa perkara Iya. dan itu dilaporkan menjadi satu laporan polisi. Iya, disatukan. Ya. Jadi peristiwa di situ lokus delikti, tempus deliktinya di situ ada. Kemudian mungkin ada beberapa perkara, misalnya Ya. ada pengerusakan rumah, Oke. pembunuhan, Ya. perkosaan, Iya. pencurian, Iya. penganiayaan dan Iya. sebagainya. Dijadikan satu. Nah, kalau itu masih bisa dilaksanakan, tapi itu satu laporan polisi, Wih, iya. bukan masing-masing satu LP. Iya. Ya kan? Nah, bisa juga hanya satu peristiwa perkara, satu laporan. Nah, kalau 5 tadi dijadikan satu, jadinya peristiwanya apa, Pak? Nah, ini yang membingungkan karena hubungan antara laporan polisi yang pertama, Pak Jokowi, Ya. laporan polisi Andi Kurniawan, Lecumanan dan Maret sama Swekan. itu hubungan langsungnya nggak ada. Baik. Hanya menyentuh sedikit, atau kalau bahasa celakaan lalu lintas itu nyerempet. Oke, iya. Ada nggak nabrak? Nggak ada Nyerempet. nabrak. Iya. Iya. Dan bukan rangkaian kereta api Oke. yang digandeng itu panjang. Iya. Nah, karena ini menjadi satu berkas perkara dengan jumlah tersangka 8. Iya. Jadi harusnya berkas perkara ini Sendiri-sendiri. harus utuh jadi satu sampai diserahkan ke jaksa. Oke, iya. Kalau jadi satu ya. Iya. Tidak bisa di berkas perkara dipisah-pisah seperti yang sekarang ini. Betul. Iya. Klaster-klaster. Sudah ada restoratif justice, Baik. justru seharusnya sudah Selesai malah. tersebut sudah selesai, Ya. tidak lanjut ke jaksa. Iya.
karena sekarang udah dilimpahkan jaksa, kita ikuti, ya kan? Jadi 3 orang sudah di restoran justice. Ya. Nanti kita lihat di proses Ya, pengadilan. Egy Sujana, Damai Rubis, dan si Omon. Krismon Sianiwan. Ya. Sekarang kita coba ikuti berkas perkara, Ya. ya, akan dilimpahkan ke pengadilan. Baik. Ya. Nah, yang satu berkas perkara seperti Pak. Betul. Nomor 301. Ya, Ya. sudah jalan 2. Ya. Ya. Berkas masalahnya masih di Ya. 300 saya nomornya. belum dilanjutkan. Belum. Karena ada pra peradilan. Ya. Menariknya pra peradilan ini adalah mungkin beberapa peristiwa dalam penyidikan tersebut Ya. Ya. yang kira-kira banyak bertentangan dengan satu Ya. KUHP-nya, Betul. kita undang-undang hukum pidana, yang kedua dengan hukum acara pidana. Ya, ya. Ini menarik. Pra peradilan yang tahap 1, Ya. bukan tahap namanya kan? Pra peradilan Pertama. Ya, pertama. Peradilan pertama itu berkaitan dengan proses sebelum dilakukan ke jaksa, itu dilakukan proses penangkapan, penggeledahan, Dan penahanan. penahanan. Ya. Ternyata Tidak sah. peradilan Mas Roy diterima oleh hakim Betul. Tunggal. Ya. Ya. dan dinyatakan proses penangkapan, penggeledahan dan penahanan tidak sah. Baik. Ya. Tapi jangan dikaitkan bahwa perkara tersebut nanti akan tutup. Oh iya, iya, iya. Biarin aja. Betul. Ya. Ini menarik kenapa? Karena ada peradilan kedua. Ya, ini minggu depan. Ini berkaitan kan pasal-pasal tadi. Ya. Pasal 32 ayat 1 ya. 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 Undang-undang ini. Itu. Jadi inilah bukan penerapan pasal yang asal-asalan. Ya kan? Jadi kemungkinan juga itu kan ada 4 pasal. Baik. Ya. 310 Ya. KUHP 6 pasal, Pak. 6 pasal jadinya. atau 6? 6, Pak. 6 ya. 6. Ya. 310 KUHP Ya. sekarang menjadi 433, 433 baru 311 KUHP 11 KUHP jadi 434. Ya. kemudian Pasal apa? 28, 27 atau 28? Iya, iya. 8 kemudian 3 Enggak jadi enggak ada ya? Iya, iya, iya. Oke. 32 dan 35. 32. Baik. 32-nya Ya. juga Oh iya, 6 itu karena dalam dakwaan itu diulang lagi, Pak. Jadi ada 310, tapi kemudian ada juga disebut 433. Oh iya. Ada 311 disebut juga 434. Ya. Katakanlah perkara Pengulangan. pengulangan ya. Iya, iya. Jadi memang seharusnya kalau menurut KUHP Yang mana? KUHP baru atau yang lama? Yang baru. Iya, ya, betul. atau kalau di KUHP nama yang menentukan bagi tersangka. Iya. Nah, karena di situ ada pasal-pasal penerapan yang menurut saya ada Iya. 4 pasal. Iya. Kalau ditambah yang KUHP baru seolah ada 6 pasal. 6 pasal, iya. Ini sekarang sedang diuji. Karena Ya. pasal-pasal yang kaitan dengan undang-undang itu ya pasal 32 dan 35, isi 32 yang sekarang akan kita terapkan. Betul, di pra peradilan minggu depan. Itu sangat sulit diterapkan. Ya. Jadi ini akibat proses awal tadi, Ya. laporan Ya. dipaksakan. Iya, beradil lah sebenarnya. Tapi nanti sah atau tidaknya Ya. pasal 3 penerapan pasal 32 melakukan Nah, baik Mas Roy atau Dr. Rifa, Nah. kita ikuti nanti sidang Siap. pra-peradilan di pengadilan. ini Jakarta Selatan. Ya. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan laporan-laporan Nah. 3 orang yang memang Yang lain itu ya. dimasukkan dalam, Nah, itu ya. nah, itu menurut saya ada dapat dikenakan nanti pasal memberikan keterangan Palsu, laporan palsu. Oke, ini oke. pejabat Ya. kepolisian tadi. Iya, iya, iya. Nah, ini nanti tetap juga diproses. Siap. Jadi, akibat ketidak Cermatan. cermatan Ya. penerimaan laporan, justru nanti akan menciptakan para tersangka baru yang memiliki laporan polisi. Betul. Iya. Pesan saya sekali lagi, jangan main-main dengan membuat laporan polisi Nah, itu. dalam bentuk delik biasa, Ya. tapi laporan itu ternyata tidak benar tepat. Setuju. Iya. Maupun membuat pengaduan palsu. Iya, 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 iya. Seolah aduan tadi benar. Iya. Karena sekarang di KUHP baru sudah diatur pasalnya kalau di situ, Heeh. ya. Nanti sekali lagi biar suatu saat kita akan Ya. panggil ahli pidana untuk menjelaskan pasal-pasal tersebut. Baik. Jadi sekali lagi saya banyak memberikan edukasi kepada masyarakat. Siap. Ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang kira-kira malah merugikan pelapor. Betul. Sebagai contoh misalnya, Ya, ya, ini satu contoh yang Iya. Aktual. apabila nanti pembuktian bahwa yang dilaporkan Bahkan itu tidak. dan fitnah tadi
berkaitan dengan bukan ijazah palsu. Ya, ya. Dan kalau itu tidak terbukti Ya. bahwa ijazah tadi Asli. asli ya. Iya. Kalau tidak terbukti itu asli, Iya. palsu, Palsu. Ya. terbukti, Ya. itu nanti akan bisa dilaporkan kembali. Betul. Itu. Pelapor akan dilaporkan dengan Iya. pasal memberikan laporan palsu kepada aparat. Itu Iya. saja yang sebentar Baik. bisa saya sampaikan. Terima Siap. kasih Mas Roy. Ya, terima kasih Pak Bro. Jadi ya kita mendengar bahwa ternyata banyak sekali bisa kita kritisi melalui nanti pemohonan kita untuk pra peradilan yang kedua. Nah, saya ingin ke Mas Abdul Ghafur Sangaji ini. Hubungannya juga dengan rendahnya peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sekarang, ya, Mas Ghafur. Mungkin ada pandangan khusus atau telaah yang menarik supaya apa? Supaya masyarakat juga tidak melupakan kasus ijazah palsu ini. Silakan, Mas Ghafur. Terima kasih Mas Roy, Ya. Pak Bro. Ya, Memang dalam 2 hari ini ada 2 peristiwa hukum besar ya. Yang pertama kemarin kita sudah mengajukan permohonan pra peradilan yang kedua Ya. dan kita sudah bacakan permohonan pra peradilannya dan yang menjadi termohon adalah pihak Polda Metro Jaya. oke. Jadi tidak ada pihak dari sana dari pemerintah yang benar itu yang selama ini hoax gitu. Ya, digaungkan termulu. Dan turut termohonnya adalah pihak dari kejaksaan. Ya. Meskipun dalam surat permohonan kemarin, permohonan pra peradilan, materi permohonan pra peradilan, kami menyebut bahwa turut termohon kejaksaan itu bukan sesuatu yang wajib untuk Oke. menjawab apa yang menjadi materi permohonan. Itu bukan kewenangan mereka ya. Ya. Tetapi kami menarik pihak kejaksaan itu supaya putusan pra peradilan itu bisa mengikat pihak jaksa. Persis. Ya, yaitu ada 2. Yang pertama, tidak bisa dulu melanjutkan proses perkara pidana karena berlaku pasal 361 ayat 7 huruf P yang baru. Dan yang kedua, kalau kemudian permohonan pra peradilan kita diterima, Ya. maka jaksa harus melaksanakan putusan pengadilan. Baik. Yaitu apa? Yaitu segera mengeluarkan pasal 32 undang-undang itu dalam surat dakwaan. Oh, oke. Jadi itu menjadi alasan Ya. kenapa pihak kejaksaan kita turut sebagai Ya. Nah, dan yang kedua hari ini Mas Roy, ada satu lagi peristiwa hukum besar Nah. di bangsa ini yang cukup Heboh. heboh ya, yaitu dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu pejabat teras dari kejaksaan, Jampitsus, yang hari ini mengundurkan diri. Ya. Kemudian beberapa jam setelah itu ditetapkan sebagai tersangka Oke. oleh pihak Polda dan Ya. Mabes Polri, satuan kerja untuk pemberantasan Ya. korupsi. Kita sepakat bahwa siapapun orangnya yang terlibat dalam dugaan peristiwa tindak pidana korupsi, ya memang harus Ya. ditindak gitu. Jangankan pejabat teras kejaksaan agung, selevel menteri, ketua lembaga tinggi negara, Oh, iya. bahkan kalau kita mau agak progresif penegakan hukumnya dalam memberantas tindak pidana korupsi, kalau memang ada jejak mantan presiden atau mantan wakil presiden, saya kira juga Oh iya, perlu jadi betul. keterangan. Misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim, Ya. kemudian juga ada ada Tom Lembong, kemudian mantan Menteri Agama yang menyebut nama Pak Jokowi. Iya, itu selalu disebut itu nama Jokowi itu. Disebut nama Pak Jokowi. Tapi kenapa kemudian Pak Jokowi tidak pernah diminta keterangan? Kalau kita mau serius Ya. dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jadi kita mendukung langkah-langkah pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya. Tapi menurut saya Mas Roy, dalam peristiwa hukum hari ini, yang menarik itu ada 2 hal menurut saya. Iya. Yang pertama, tadi pada saat Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers, Oh iya, keluar. dipimpin oleh Budi, Ah. Kombes Budi ya. Budi. Ya itu. Itu banyak sekali uang dan emas Iya. yang menjadi barang bukti. Ya. Karena ada proses penggeledahan di 3 tempat. Di 3 tempat, ada di kafe, kemudian ada di rumah yang rumahnya itu adalah milik Jampitsus. Ya. Itu kan ada 74 kg emas. Ya. Kemudian ada beberapa uang yang kalau dikonversi itu ratusan Miliar. 400 miliar lebih. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi bukan hanya sekedar uangnya yang besar, tetapi ada transparansi dari Polda ketika memperlihatkan barang bukti. Nah, itu yang menarik. Ya, Itu dulu nggak terjadi di kasus ini. itu. Artinya selama ini kebiasaan Polda Metro Jaya dan Polri ketika mengungkap suatu kejahatan, maka pada saat mereka memberikan konferensi pers kepada publik, itu semua barang bukti digelar. Ya. Kalau dulu kasus KM50 celuritnya, Ya. senjata apinya, ya. Hari ini di kasusnya Pak Febri,
itu semua barang bukti yang Digelar. disita dan digeledah itu kemudian digelar. Ya. Dan tadi kita lihat banyak sekali ya Mas Roy ya. Emasnya, duitnya. Banyak duit, saking banyak duitnya gitu ya. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika mereka melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka pada tanggal 7 November ya. Nah, maaf ya Mas Roy. iya. Kita flashback sebentar. Betul. 2025 ada 8 anak bangsa ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Klaster 1 ada 5 orang, klaster 2 ada 3 orang, dan salah satunya di sini ada Mas Roy. Ya. Tapi tidak pernah ada satupun dokumen Betul. yang diperlihatkan kepada publik. Gak ada. Tidak ada satupun barang bukti yang katanya 700, bukan hanya 709 barang bukti dokumen ya Mas Roy. Ya. Tapi saya lihat langsung dari dokumen kejaksaan berdasarkan berita acara penyerahan barang bukti itu ada 712 barang bukti Ya. dokumen. Tapi tidak pernah ada satupun barang bukti dokumen, baik skripsi, baik ijazah, baik apa namanya koran dan seterusnya yang diperlihatkan kepada publik. Ya. Sehingga itu kemudian menjadi Pertanyaan. pertanyaan publik. Sebenarnya ini penegak hukum transparan tadi. Iya kan? Iya. Makanya kemudian hari ini saya kira bukan indikasi lagi, tapi ini Polda dan Polri memperlihatkan bahwa ada kesenjangan dalam Iya. ya kasus Jampitsus begitu luar biasa Iya, mereka iya. bergerak cepat Iya. dan cepat Mas Bro. Cepat dan ada perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ini yang penting. Itu. Nah, tapi untuk kasus selembar ijazah ini Mas Bro, butuh 400 hari lebih. Ya. Satu tahun lebih. Hmm. Kemudian juga sampai hari ini tidak pernah ada satupun barang bukti dokumen Ya. yang diperlihatkan pihak polisi. Ya. Ya, sehingga itu masih misteri juga. Iya. Barang bukti yang katanya sudah dilimpahkan ke Iya. jaksa Iya. akan bawa ke pengadilan. Iya. Itu kan benar barang bukti Iya. yang asli apa? Betul. Ya, karena yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar kita menguji, memvalidasi perkara pidana dalam Iya. peristiwa dalam forum pengadilan pidana, Iya. tetapi juga adalah transparansi. Setuju. Jadi saya kira sudahlah hari ini kita melihat ada kesenjangan hukum yang Iya. itu hal yang pertama Mas Roy. Hal yang kedua juga Mas Roy, hari ini juga ternyata ada konferensi pers bersama Nah. 3 institusi, Ya. yaitu Kejaksaan Nah. yang diwakili oleh PLT Jampitsus yang baru, Baik. kemudian juga dari pihak Polda dan dari Polri, kemudian juga dari Komisi 3 DPR Iya. yang langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR. Betul. Dan ada yang menarik Mas, hari ini juga langsung Ketua Komisi 3 DPR mendorong segera dibentuk Panitia kerja. panitia kerja untuk mengawal proses penegakan hukum. Menurut saya ini juga menimbulkan kesenjangan penegakan. Iya. Kesenjangan dari sisi DPR sebagai Wakil rakyat. wakil rakyat Iya. ya. DPR itu kan lembaga penegak hukum. Iya. Dia rumpun lembaga Betul. Legislatif. Ya, kalau kita bicara dalam sistem Ya. trias politika, dia itu kan adalah rumpun lembaga Legislatif. Ya. Salah satu fungsi yang utamanya adalah pengawasan. Betul. Betul. Ya, kontrol terhadap apa saja, mau Ya. keuangan, Ya. mau apa saja. Ya. Itu juga adalah penegakan hukum Ya. yang menjadi domain. Betul. Ya. Kenapa selama berbulan-bulan Mas Roy Bu Viva pernah berkirim surat untuk beraudiensi? Iya. Berkali-kali kita kirim ke berbagai komisi. Iya. Ya, itu tidak satu pun Iya. mereka mau bertemu. Padahal yang mengadu kita adalah warga negara. Banyak kasus-kasus tindak pidana Mas Iya, Roy, iya, iya. yang kita sama-sama udah menonton. Tahu lah. Iya. Tahu lah. Banyak juga orang mengadu lewat DPR. Akhirnya kemudian Ya. dilakukan penegakan hukum dengan benar. Ya, ya. Bahkan yang melibatkan jaksa sehingga ada Ya. juga Betul. seorang Kajari akhirnya dipecat, ada juga jaksa penuntut umum Ya. dipecat, gitu ya Mas Roy ya. Iya. Iya. Karena Beberapa waktu yang lalu. ketika rakyat datang ke DPR, mereka mengadu dan Ya. didengar. Iya. Itu wakil rakyat. Ada forumnya. Memang DPR itu bukan forum untuk menguji keabsahan penegakan Ya. hukumnya ya, atau pembuktiannya, bukan forum pembuktian, tapi dia melakukan pengawasan dan Oke. kontrol. Iya. Kenapa dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini Tidak ada. tidak segera membentukkan? Oke. Ya, itu yang menurut saya dua isu yang Ya. akhirnya kita melihat bahwa antara tindak pidana korupsi dengan ijazah ini perlakuan Ada standar ganda lah. ya, standar ganda lah. Meskipun begini sebentar. Hmm. Memang kasus korupsi dengan ijazah ini dua delik yang Ya. Ya. korupsi itu extraordinary crime. Betul. Harus Dan cepat juga. cara menangkap menahan pun kalau Ya. seperti yang terjadi di Mas Roy
Nah. saya kira kalau itu untuk peristiwa tindak pidana korupsi, saya kira Cocok, iya. Tapi kalau untuk Pencemaran nama baik, aduh. makanya dibatalkan oleh pengadilan, Iya, iya. oleh pra peradilan, Iya, iya, karena tidak sesuai. Setuju. Ya. Iya. Dan ijazah itu memang hanya selembar ijazah ya. Iya, 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 iya. Kalau itu terbukti, ya, itu ancaman pidananya ya, Ya. dia tidak pidana pemalsuan dokumen. Oke. Beda dengan korupsi. Ya. Tetapi kan yang punya ijazah ini kan adalah seorang mantan presiden. Ya. Oleh karena itu DPR juga seharusnya gubris Segera gitu loh. Iya. membentuk panja, bahkan juga berlaku panitia khusus untuk melakukan investigasi. Pansus kalau ini harus levelnya. Pansus bila Iya. perlu, ya Mas Roy Dari kan semua komisi. Iya. Mas Roy kan punya pengalaman di DPR. Iya. Karena ini melibatkan banyak sekali stakeholder. Iya. Ada KPU, Berbagai kementerian juga. Iya. partai politik, Iya. pengusung, Iya. ada Universitas Gajah Mada. Iya. Karena ini demi kejujuran dan Setuju. perjalanan bangsa ini ke depan. Setuju. Itu Mas Roy yang Ya, saya kira. baik. Ya. Terima kasih Mas Gafur. Jadi sebelum nanti saya akan kembali ke Pak Ugro lagi ya. Tadi menarik bahwa teman-teman di DPR sekarang ya 580 anggota dewan. Itu kan tugasnya kan sebagai wakil rakyat. Dan wakil rakyat itu ada lagunya. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Tapi nggak usah saya teruskan, nanti kena copyright ya gitu. Nah, mereka harusnya benar-benar melihat perkembangan ada, jangan kemudian ketika ada kasus heboh ini terus kemudian mereka bergerak membentuk panja atau panitia kerja ya. Kenapa panja? Karena itu mungkin tidak melibatkan berbagai komisi yang ada ya, jadi mungkin hanya satu komisi saja, komisi 3 atau komisi hukum. Tapi harusnya kalau soal ijazah palsu itu kan menyangkut komisi pendidikan, komisi 10, menyangkut juga misalnya hukum, komisi 3, menyangkut juga misalnya hal-hal yang lain ya, yang itu nanti akan juga harusnya diperiksa gitu. Ternyata kan tidak sampai dengan saat ini ya, itu yang sangat disayangkan. Baik, saya kembali ke topik yang nanti akan juga kita bahas ya Pak Ugro, yaitu pada saat pra peradilan yang kedua Pak Ugro. Nah sekarang ini agak sedikit coba mohon bisa dijelaskan kemarin. Dan tujuan kita praper Pak Ugro itu adalah kalau ada sekarang framing yang coba dibuat ya, saya menyesalkan sekali ya, karena itu sebenarnya kan dulu kan ya disebut sebagai pembela saya gitu ya gitu. Tapi kemudian gara-gara satu oknum itu kemudian kan masalahnya grup yang membela itu kemudian menjadi agak menjauh, atau sekarang posisinya mungkin harus kita hentikan gitu ya, atau kita cut dulu. Karena apa? Supaya tidak kemudian berbeda, karena etikanya memang nggak boleh Pak Bro. Ada pembela tapi malah menyerang prinsipalnya gitu. Nah, apakah pra peradilan itu tuduhannya atau framingnya itu bahkan dituduh kita melakukan pra peradilan ini adalah justru menguntungkan pihak oligarki atau menguntungkan pihak pemilik ijazah palsu itu gitu. Jadi tujuannya katanya dengan dipelapor nanti nggak perlu masuk ke perkara intinya gitu. Jadi dia justru digalisir. Padahal kan ya memang yang namanya praper itu kalau memang ada prosedur yang salah seperti kemarin kan memang harus dihentikan. Tapi menghentikannya kan sebenarnya kalau soal ijazah palsu itu kan masih banyak cara yang lebih smart nanti untuk bukan di kasus fitnah dan pencemaran nama baik ini, Pak Bro. Itu yang sekarang coba di framing seolah-olah apa yang kita lakukan di sini ditambah apa yang dilakukan Dr. Tifa dengan eksepsi. Loh, kalau eksepsi itu kan wajar, Pak. Ada orang kemudian berusaha kalau kemudian dakwanya salah dia eksepsi supaya apa? Supaya patah dakwaannya. Lah kok eksepsi disalahkan? Memangnya Dr. Tifa dituduh terus, kemudian terus pokoknya kalau mau di apapun ya terus saja sampai kemudian divonis. Nah kalau sudah masuk ke dalam menuju ke vonis ya kan sudah bisa diprediksikan pasti akan konyol gitu kan gitu. Itu Pak Bro, mungkin Bapak bisa berikan ya gambaran kepada masyarakat langkah pra peradilan dan langkah yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Mungkin akan kita lakukan juga kalau kita masuk ke pokok perkara itu eksepsi itu layak dilakukan dan ini bukan justru dianggap mengkhianati perjuangan rakyat. Bagaimana Pak Bro? Monggo. Ya. Terima kasih Mas Roy Ya. sama Mas Gafur. Ya. Jadi saya sebelum masuk tadi Ya. nanya masih dari apa yang disampaikan Mas Gafur tadi. Nah, Mudah-mudahan, semoga, insya Allah. ya, mudah-mudahan semoga insya Allah. Ya, Kalau memang dibentuk panja di DPR, ya, Komisi 3 DPR RI dapat melaksanakan katakan dengar pendapat, ya, fungsi ya. investigasi, Ya,
kasus-kasus korupsi ini terbuka semua Setuju. dan disampaikan terbuka pada publik. Ya, setuju. Sama dengan kasus Bank Senturi. Ya, ya. Biar publik bisa mengikuti apa yang dilakukan wakil-wakilnya di DPR. Kalau wakilnya tidak terbuka sama rakyat yang Waduh. berikan mandat sebagai wakil, ya, berarti bukan jadi wakil rakyat. Iya, Jadi mohon dapat terbuka, disiarkan tiap hari melalui setuju. media. Iya. Wah, kalau disiarkan tiap hari nanti kasus ijazah juga hilang, Pak. Kasus ijazah nanti live streaming. Ah, siap. Itu yang pertama. Ini yang kedua. Sebetulnya pra peradilan Ya, atau sekarang kalau sidangnya Dr. Dimas dan Lembaga SFC. Ya, ya. namanya tanggapan terhadap dakwaan tadi. Betul. Jadi yang di pra peradilan kan kasus yang dilaporkan oleh Pak Jokowi Betul. berkaitan penyamaran nama baik dan fitnah. Ya, ya. Jadi memang dalam proses penyidikan tadi itu sudah ada kesalahan dari awal. Iya, betul. Itu yang penting. Untuk meluruskannya supaya prosedur penanganan perkara pencemaran nama baik dan fitnah ini bisa diuji sebelum sidang akhir Nah. melalui pra peradilan. Setuju. Ya, Karena ya. pra peradilan Ya. yang diatur dalam pasal 158 Ya. hukum acara pidana baru itu tadinya hanya ada 4 Baik. di KUHP yang hukum Iya, acara pidana lama. iya, iya. Sekarang ada 14. Wah, Ya. itu jadi lain, Pak. Ya, Untuk para masyarakat yang Iya. menghendaki keadilan dan kebenaran yang Iya. sebenar-benarnya, seadil-adilnya, gunakanlah pra peradilan itu untuk uji. setuju. Ya, Banyak perkara yang memang kadang-kadang masyarakat sulit ya. untuk mengakses bagaimana cari solusinya. Nah, iya. Sebagai contoh sekarang, karena sudah dilimpahkan ke perkara Mas Roy dan Dr. Dimas sudah Ya. dilimpahkan P21 tahap 2 pada jaksa. Nah, ada waktu sebelum maju sidang, kesempatan di sini lah space atau ruang untuk mengajukan pra Pra-peradilan, peradilan. ya. Jadi jangan dipaksakan bahwa pra peradilan itu untuk menghambat, bukan. Enggak, ini ya, jangan salah. Iya. Yang bengkok dan Ya. bukan membengkokkan itu. Nah, ini penting. Jadi mudah-mudahan hakim tunggal pra peradilan Ya. dapat bertindak sesuai dengan hukum acara pidana yang baru. Ya. Karena ini sebagai test drive pertama kali Baik, ya. ada Kuhap baru ya. kuhap baru Dan yang KUHP bisa ya. menguji melalui pra peradilan Ya, beberapa permohonan yang diajukan oleh tersangka ya, ya. sebelum nanti menjadi terdakwa. Ya, Jadi baik. bersyukur, jangan Ya. dianggap ini hal yang kecil akan meremehkan bahwa oh nanti jasa palsu tidak akan bisa di. Nah, itu. Ya. Dugaan jasa palsu menurut saya itu lebih sebaiknya yang digugat pertama adalah para pengguna dulu. Baik, Para ya. pengguna yaitu Ya. KPU Solo, KPU Ya. Jakarta dan Ya. KPU RI. Ya. Ya kan? Nanti kalau sudah terbukti semua, Nah, baru bergerak. apa yang menyerahkan ke KPU? Nah, Jadi iya. tetap saja sabar, jangan dipaksakan ingin buru-buru melihat ijazah tersebut. Iya. Karena ini sudah digunakan. Iya. Jadi semua rekan-rekan, para penasihat hukum atau masyarakat, tolong bersabar, Siap. jangan memaksakan bahwa ijazah dugaan palsu tadi harus dibuktikan segera, karena butuh waktu lama di sini. Betul, betul. Mudah-mudahan hasil KIP Pak Bonatua Iya. Dan tim Bon Jovi. tim Bon Jovi, Iya. ya, Pak Lukas ya, Iya, Pak Lukas. Pak Lukas, Pak. Marto dan kawan-kawan ini nanti akan mengawal pelaporan kepada terhadap para komisioner KPU dari Solo, Ya. DKI Jakarta dan pusat. Pusat, Nah, jadi baik. sabar, tunggu giliran, pastinya akan tetap berjalan terus. Ya, ya. Perjalanan dunia tidak berhenti sejenak tapi akan berputar terus. Siap. Seperti bola dunia. Iya, itu. iya, Ini Mas Yo. iya. Baik. Terima kasih Pak Bro. Jadi itu ya teman-teman supaya clear, bukan berarti dengan pengajuan ada pra peradilan dan eksepsi itu kemudian mengkhianati rakyat. Sama sekali tidak. Justru kalau kemudian rakyat itu kemudian berharap terlalu banyak dan kemudian mendorong-dorongkan tanpa kemudian mengikuti strategi, tanpa berpikir dengan smart. Itu yang jangan, karena berkali-kali nanti akan kalah lagi. Jadi kita tuh berharap supaya tidak kalah, supaya ini menang, tapi dengan menggunakan jalur yang benar. Tidak kemudian dipaksakan jalur untuk fitnah dan pencemaran baik, itu nanti untuk menguji ijazah. Karena jelas dari 712
barang bukti yang ada. Itu yang saya kebetulan Pak Ugro dan juga Mas Gafur, ada juga Mas Refli, ada juga waktu itu Pak Alkatiri dan juga Pak Ramdaksa, itu sempat melihat barang-barang bukti yang ada, dan itu kalau kita lihat jauh panggang dari api sebenarnya barang-barang buktinya. Tapi nggak apa-apa, nanti itu kita uji. Nah, Mas Gafur, dengan adanya situasi di masyarakat yang kemudian sedikit agak mempertanyakan pra peradilan dan juga eksepsi yang dianggap itu mengkhianati rakyat, itu pendapat Mas Gafur bagaimana? Silakan. Oke, ini yang perlu dipahami ya, karena tentu karena ini ranahnya adalah ranah penegakan hukum, maka semua harus dengan menggunakan legal minds, persis, pandangan hukum ya. Jadi bukan hanya kita membangun narasi-narasi sosiologis ya yang sifatnya menyudutkan atau mendiskreditkan suatu perjuangan hukum, tapi semua harus berdasarkan aturan undang-undang. Yang pertama soal eksepsi. Nah, memang di KUHP yang baru Mas Roy, istilah itu sudah diganti menjadi nota perlawanan. Baik, ya. Kalau eksepsi itu adalah istilah atau diksi yang diatur dalam KUHP yang lama. Ya, dulu eksepsi. Sekarang begitu kita masuk dalam prinsip hukum acara pidana yang baru, nota perlawanan. Namanya nota perlawanan. Dan ingat, nota perlawanan itu adalah hak seorang terdakwa. Itu diberikan oleh undang-undang. Itu adalah langkah hukum yang digunakan oleh seorang terdakwa untuk melakukan perlawanan terhadap surat dakwaan. Jadi nota perlawanan itu substansinya bukan terkait dengan Mas Roy, bukan terkait dengan substansi penegakan hukumnya ya, atau katakanlah pembuktiannya. Belum. Tetapi lebih formilnya pada aspek formilnya. Yaitu apa? Apakah surat dakwaan itu disusun secara cermat, secara jeli, sesuai dengan fakta, aturan perundang-undangan apa tidak gitu ya. Nah, kalau kemudian kita lihat kemarin di surat dakwaan, memang seperti yang tadi disebut oleh Mas Roy, ada pasal, kan dakwaannya 4 Mas Roy. Dakwaannya itu adalah dakwaan pertama primer subsidiar, dakwaan kedua primer subsidiar, kemudian dakwaan ketiga ini dakwaan kumulatif pasal 35 dan dakwaan keempat pasal 32. Nah, pada saat jaksa menuntut primer subsidiar, ini ada pasal-pasal yang sebenarnya tidak konsisten. Misalnya di dakwaan pertama disebut 433. 433 kan pencemaran. Kemudian diikut sertakan dengan pasal 261 kalau saya tidak salah ya. Itu terkait dengan perbuatan berlanjut. Nah, di berikutnya lagi ternyata ada dakwaan pasal 310. Padahal kan sama 310 dengan 433. Kalau kemudian mau diambil berdasarkan asas les favoreo, yaitu ambil pasal yang lebih ringan, paling meringankan menguntungkan terdakwa, ya sudah, kalau memang 310 itu yang paling meringankan, ya nggak usah lagi 433. Ambil aja satu pasal. Kalau memang itu unsurnya lebih meringankan. Makanya dalam nota perlawanan Bu Tifa kemarin mereka mempertanyakan, ini dakwaannya gimana sih? Dan kalau kemudian itu diterima, maka akibat hukumnya ada. Bisa kemudian surat dakwaan dinyatakan batal lebih atau kemudian surat dakwaan tersebut digugurkan oleh hakim gitu. Dan kalau surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, berarti perkara tersebut tidak bisa lagi diadili. Karena mengadili suatu perkara pidana dasarnya adalah surat dakwaan. Dan surat dakwaan itu, ingat, itu adalah mahkotanya jaksa. Ketika digugurkan oleh pengadilan dan digugurkan oleh hakim, maka berarti gugur juga mahkotanya jaksa dan perkara tersebut tidak bisa lanjut. Itu bukan karena Bu Tifa takut untuk melanjutkan perkara. Nah, ini yang penting. Tetapi adalah kita menegakkan dan kita meluruskan hukum. Dan kemarin saya apresiasi ya, Mas Roy, nota perlawanan dari tim Bu Tifa. Bu Tifa, saya kira pengacara-pengacaranya juga senior-senior, mantap-mantap juga. Ada Pak Alkatiri, ada Pak Ramdaksa, ada kemudian yang lain. Baik. Yang kedua, terkait dengan pra peradilan ya Mas. Sama, pra peradilan ini juga hak seorang tersangka. Kalau tadi hak seorang terdakwa, ketika sudah diadili, dia menggunakan nota perlawanan. Nah, ketika kita belum sampai kepada pengadilan, kita masih statusnya sebagai tersangka. Karena kita diberikan hak oleh undang-undang. Dan hak itu kita pilih. Nah, ada pertanyaan, kenapa milihnya di ujung? Karena di ujung. Loh, itu namanya strategi hukum. Orang boleh memilih di awal, boleh memilih di tengah, boleh memilih di ujung. Dilarang oleh undang-undang. Silakan kita berstrategi. Karena penegakan hukum itu juga ada strateginya. Setuju. Jadi kita memilih di ujung itu, ibaratnya Mas Ruiz, saya menggambarkan begini.
kita balap Ya. Formula 1. Ya. Ya. Kemudian ada Tukang pembalap ya, yang dilihat. sekali. Ya. Tapi kemudian pada saat lap terakhir Nah, di dia tikungan, mengejar. Ya. dia bisa nyalip Betul. dan kemudian dia Finish. Benar. katakanlah mungkin lawan-lawannya kaget gitu. Iya, iya. Loh, kok canggih banget ya. Iya, Nah, iya. itulah yang kita sebut dengan strategi berhukum. Iya, iya. Jadi perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan Ah. dan oleh undang-undang tidak dilarang, Iya. maka kemudian kita menggunakan hak kita untuk mempertanyakan. Setuju. Dan langkah pertama, alhamdulillah Ya. permohonan kita diterima. Ya. Dan yang sekarang kita memohonkan pasal 32. Kalau kemudian pasal 32 ini juga diterima, Nah. menarik ini Mas Roy. Iya, iya, iya. Berarti akan berdampak juga ke perkara Ya, FIFA. pasti. Akan dijadikan sebagai Ya. dasar Ya. untuk melakukan pembelaan mereka juga ya. Yaitu apa dampaknya? Pasal 32 akan dikeluarkan dari surat dakwaan. Nah, itu. Dan kemudian setelah itu mungkin saja akan ada pra peradilan berikutnya. Oh iya, dengan pasal yang lain ya kan. Pertanyaannya, apakah undang-undang membatasi permohonan pra peradilan? Enggak ada. Tapi saya mendengar ada rencana dari Termul. itulah termula ya karena kata itu sudah umum, Ya. yaitu mereka mau menyurati Mahkamah Agung Wih. untuk meminta pendapat Mahkamah Agung bahwa Ya. permohonan pra peradilan itu harus dibatasi. Pertanyaannya, Mahkamah Agung itu pembuat undang-undang apa pelaksana undang-undang? Nah, Loh, kok bisa undang-undang ngatur? yang menentukan tidak ada pembatasan. Iya. Anda mau memaksakan Mahkamah Iya, Agung membuat iya. pendapat hukum atau membuat peraturan internal Mahkamah Agung yang bertentangan dengan undang-undang? Bagaimana Iya. sih? Itu namanya tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Masa Mahkamah Agung bisa menganulir undang-undang? Iya, Nggak boleh. iya. Artinya hargai saja Iya, dan keputusannya. kita tunggu saja sampai kemudian nanti Iya. keluar putusan pra peradilan yang Kedua. Dan hari Senin Mas Roy, Ya, itu kan akan ada jawaban dari pihak termohon Ya, dan betul. kita akan mendengarkan itu. mendengarkan Iya. seperti apa sih jawaban termohon Setuju. terhadap materi kita. Setuju. Jangan-jangan mereka sedang memutar otak juga, iya kan? Karena gini Mas Roy, Ah. tidak ada satupun pihak Pak Jokowi, termasuk para kuasa hukumnya, termasuk juga mungkin relawan-relawan, Ya. termasuk juga mungkin Polda Metro Jaya menyangka bahwa di tikungan terakhir, Ya, kita masuk dalam pra peradilan. Masukkan pra peradilan. ya, Ya, itu saya bilang adalah strategi Ya. yang sangat canggih. ya, Ya, dan akhirnya harkat dan martabat Mas Roy Ya. harus dikembalikan betul. karena penangkapan dan penahanan itu oleh Tidak pengadilan sesuai. dinyatakan tidak sah. Dan Ya. satu lagi Mas Roy terakhir, Ya. ini adalah pembelajaran hukum, ini laboratorium hukum kepada masyarakat. Tadi disampaikan juga oleh Pak Ugro, Ya, ya, dengan KUHP yang baru ini jangan takut untuk pra ya, peradilan. ya, betul. Tidak selalu semua perkara pidana harus berujung pada pengadilan. Iya, Tidak ya, selalu. Ya, saya katakan tidak selalu. Ya, Kenapa silakan. tidak selalu? Ya. Karena negara sedang menyediakan forum lain, betul. yaitu forum pra Pra peradilan. peradilan. Ya. Dan pra peradilan ini menariknya Mas Roy, Ya. tidak dibatasi. Nah, iya, Kalau dulu mau dibatasi. Iya. Begitu perkara didaftarkan oleh jaksa penuntut umum, Nah, udah selesai gugur. Iya. ya. Ya. Tetapi oleh pembuat undang-undang, Nah, itu sekarang tidak. Bahkan perkara sudah dilimpahkan dan sudah keluar nomor registrasi pidananya, Nah, masih boleh. masih bisa dilakukan Iya. pra peradilan. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih buat DPR, terima kasih buat pemerintah yang Ya. telah mendesain KUHP baru dan berorientasi pada hak-hak tersebut Iya, iya. dan perlindungan hak Ya. warga negara. Makasih Ya. Mas Roy. Ya. Baik pemirsa, sebelum saya nanti minta Pak Ugro juga menyampaikan closing statement-nya dan mungkin ada tambahan dari Mas Gafur. Sekali lagi kita juga mengaturkan luar biasa ucapan terima kasih dan salut ya kepada Hakim Tunggal pra peradilan kita ya, I Ketut ya, yang sudah memberikan hasil putusan yang luar biasa. Dan mungkin pemirsa juga perlu ingat Pak Ketut ini ya, itu adalah dulu yang sudah juga menolak ya ketika diajukan PK atau peninjauan kembali oleh Sylvester Matutini. Nah, jadi memang insya Allah Pak Ketut ini orang yang tegar, orang yang lurus ya, dan nanti bisa benar-benar juga menyampaikan putusannya ketika dalam pra peradilan kami yang kedua ya, karena kita sampaikan dengan sangat detail dan insya Allah hasilnya juga tidak jauh dari peradilan pertama yang kami di quote and quote dimenangkan, ya memang dimenangkan ya. Kalau termohon kan mengatakan itu nggak menang, itu kan sudah lewat waktunya semua. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting masyarakat tahu artinya, dan yang penting masyarakat dengan penegasan di saat ini itu tidak kemudian mengira lagi bahwa kami ini melakukan pengkhianatan. Sama sekali enggak. Kita nggak akan melakukan itu gitu loh, pengkhianatan itu. Dan kalau kemudian ada tuduhan semacam itu ya biarkan masyarakat menilai. Dan saya juga tetap mengimbau, kalau memang tidak setuju dengan langkah kami ya sudah nggak apa-apa. Tidak perlu kemudian ikut menentang
seperti takmul ya gitu. Kalau jadi pernah ya, kalau nanti jadi pembela ya bela saja, jangan kemudian bela tapi malah menjadi pelawan upaya kita. Terakhir Pak Ugro, mungkin nanti juga saya mohon statement terakhir dari Mas Gafur, apa yang bisa saya sampaikan, nasihat-nasihat untuk menghadapi pra-peradilan kedua dan situasi saat ini. Monggo Pak Ugro. Jadi sebagai penutup, Ya, mari kita sosialisasikan pasal 158 hukum acara pidana yang baru, ya, ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. ya kan, sebagai pencerahan, ya kan, membuka cakrawala baru, Ya. ya kan, karena di bidang hukum nanti masyarakat akan lebih banyak diberikan peran Siap. untuk mengontrol bagaimana penegakan hukum yang benar dan adil di negara kita. Ya. Jangan sampai nanti banyak korban-korban yang terjadi yang menimpa masyarakat yang lain seperti Pak Bamantri dan Ya, Gus Nur. Gus Nur. Ini harus selesai Ya. karena dengan dugaan ijazah palsu yang telah digunakan untuk pejabat daerah dan pejabat negara Itu seperti jelas yang salah. dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden. Ya. Kemudian saya juga menyampaikan kepada publik, Ya. sekali lagi apa yang ditempuh dalam pra-peradilan ini, di situ kalau nggak salah ada 14 poin, tapi salah Ya. satu yang menarik bagi saya Ya. adalah pra-peradilan terhadap penyitaan atau barang atau benda Ya. yang tidak ada kaitan dengan perkara pidana. Nah, itu yang Ini menarik kenapa? Jangan sampai berkas perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah ya. itu barang buktinya seluruhnya lebih mendekati kepada pembuktian bukan ijazah, Oh, oke. ya, termasuk mesin tik. Nah, iya, itu ada mesin tik Gus Nur. Apakah mesin tik itu dipakai untuk melakukan pencemaran nama baik atau fitnah? Itu menarik bagi saya, ya kan? Ya, ya. Nah, mesin tik ini disita dari mana dan Ya. siapa yang menggunakan mesin tik tersebut itu Ya. mungkin nanti akan terbuka di pengadilan atau bahkan nanti di sidang pra-peradilan. Betul, betul. Itu saja dari saya. Terima Siap. kasih. Selamat pagi ya. Ya, iya, baik. Terima kasih Pak Ugro. Lanjut, langsung sambung Mas Gafur sebagai closing statement. Ya, Pak Ugro, bahwa sekarang ini penegakan hukum sudah sangat transparan. ya, Bahkan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Jampitsus, itu Polda sudah menunjukkan sejumlah barang bukti. Tetapi sayangnya dalam perkara kasus ijazah palsu mantan Presiden Ya. Jokowi, ini yang kita lihat ada kesenjangan. betul. Ya, dan Ya. sampai hari ini publik belum pernah melihat seperti apa wujud fisik atau Ya. analog daripada ijazah Ijazah Jokowi. itu, ya. Saya sudah lihat, Mas Fit juga sudah lihat. Iya, iya. Ya, mungkin Pak Ugro dan teman-teman yang lain atau Ya. juga semua masyarakat Indonesia masih bertanya-tanya sebetulnya seperti Ya. apa sih ijazah Pak Jokowi? Nah, itu Kenapa pada saat pengumuman tersangka pada tanggal 7 November tidak ditunjukkan juga. 25 Ya. yang diumumkan langsung oleh Kapolda Metro Ya. Jaya, kenapa tidak seperti hari ini? Ya, Bahkan tadi pengumumannya hanya selevel Kabid Humas ya, Iya, iya, Pak Budi tadi. Polda Metro Jaya, Hmm. tetapi barang buktinya banyak sekali. Wah, iya. Kenapa betul. pada saat Kapolda mengumumkan tersangka, kenapa juga tidak ditunjukkan barang bukti? Ini menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi memang masih misteri. Iya. Dan kalaupun pada akhirnya Nah, nota perlawanan dari Bu Tifa diterima, Ya, ya, karena betul. memang penegakan hukum itu tentu harus lurus, Ya. ya, dan Satu lagi ijazah. katakanlah surat dakwaannya dibatalkan Ya. oleh hakim, Ya. ya berarti dan kemudian permohonan pra peradilan kami diterima, Nah. berarti ijazah ini memang masih misteri Eh. dan masih banyak cara celah forum lain untuk Ya. menguji ijazah ini. Ya. Dan tanpa ada perkara pidana ini pun saya kira publik juga sudah bisa menebak. Iya. Ya, ini asli atau palsu. Betul. Ya. Sederhananya begini Mas Bro. Ya. Sesuatu barang kalau asli, Nah, ya, apalagi bangga kita. barang yang berkualitas. Iya, Ya, iya. saya tidak hanya mengatakan ijazah, Iya, iya, iya. tapi katakanlah handphone Ya,
atau sepatu, Ya. atau pakaian, Ya. atau perhiasan. Kalau itu asli dan kemudian dipertanyakan keasliannya, akan dengan bangga dikeluarkan. Oh iya, pasti. Bahkan pada saat seseorang melakukan laporan polisi, Ya. pada saat dilakukan gelar, Ya. itu pasti barang buktinya diperoleh. Oh iya. Tapi kalau sesuatu yang palsu, Bang, Ah, ini. itu pasti banyak sekali muternya, Ya. ya, banyak sekali trik yang dipakai, Nah. dan satu lagi biasanya tidak ada transparansi. Betul. Dan ini kita lihat pada tanggal 7 November 2025 tidak ada transparansi soal itu. Ya. Tunggu nanti kami hari Senin akan sidang pra peradilan yang kedua lanjutan, dan mudah-mudahan doa dan dukungan dari masyarakat Ya. Indonesia yang masih menginginkan kebenaran dan keadilan tegak di Republik ini, ya mudah-mudahan perjuangan kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini juga salah satunya melalui forum. Ya. Betul. Ya. Ya, ada tambahan? Oh ya? Ya. Ya. Bogor ini kan cerita asli dan palsu. Nah, iya, iya, Pak. Ini gong aja nih, supaya Siap. nggak terlalu ngantuk ya. Ya, ya. Saya ingat dulu ada pejabat Ya. yang dituduh menggunakan jam asli. Nah. Iya. Kemudian diklarifikasi Iya. di depan media, jam saya tidak asli, tapi palsu. Iya, terus dibuang. Nanti, Iya. ya kan? Iya, kita tahu semua lah itu orangnya. Ditanya, Pak, ijazahnya asli. Ya, tunjukkan asli, jangan tunjukkan ijazah palsu. Oh iya, betul. Iya, iya. Kalau ditanya, Pak, ijazahnya palsu, tunjukkan yang asli. Iya. Ijazah asli. Iya. Seperti saja, terima kasih. Iya. Luar biasa. Kita ingat betul ya, pejabat yang bersangkutan dulu termasuk orang kuat gitu cara gitu. Pada iya. Dan sekarang nggak nampak lagi entah kemana itu orang itu ya. Udah nyungsep ya kelihatan ya gitu. Ya yang kemudian ketika di ragukan atau ada tuduh jamnya ya gitu. Kemudian jamnya itu miliaran harganya ya. Inisial jamnya mereknya RM. Iya, betul. Ya, bukan RM, bukan Raden Mas ya gitu, tapi RM yang lain ya gitu. Bukan Resmond, RM itu juga bukan. Resmond sih parah ya gitu, bukan. Nah itu. Jadi pemirsa sekali lagi yang masih setia bersama Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Langkah Update, kemudian juga Refli Harun channel dan juga Ugro Sino Tribrata ya. Inilah pembicaraan kita di malam Dan ya. Peradilan kita. Ya. Jadi kembali lagi nih, kalau pendidikan di Akabri itu Siap? baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ya. Kalau baris berbaris sama dengan visi misi kita melakukan permohonan pra peradilan dan Oke. juga dari nota perlawanan Ya. Dr. Bima Ya. begitu. Itu sama dengan aba-aba komandan peleton yang memimpin itu, Ya. gitu, Pak. Luruskan. Iya. Nanti yang belakang dia lurus gitu. Ya. Itu aja. Oh. Ini maknanya dalam nih Bunda. Makin malam makin dalam maknanya ya gitu. Yang tahu silakan tersenyum ya. Kemudian tapi yang kurang tahu bisa googling arti dari candaan ataupun guyonan yang sangat dalam tadi pemirsa. Ya, tapi kita tidak hanya guyon, kita benar-benar serius dalam melaksanakan strategi ini, termasuk dalam melakukan pra peradilan dan juga sahabat-sahabat saya melakukan nota perlawanan. Sekali lagi kami tidak mundur sedikit pun ya dalam membela kepentingan rakyat, dan jangan kemudian malah membuat framing yang itu malah katakanlah malah mengecilkan upaya kami. Kita tetap bergerak bersama rakyat dan kita tetap makanya ya saat ini juga saya terus terang Pak Ugro dan Mas Ghafur dengan izin dan saya tadi sudah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Saya juga menegaskan utamanya pada teman-teman media dan podcaster ya gitu. Mulai saat ini ya ada surat yang memang sudah saya tanda tangani dan surat itu benar. Surat itu menyatakan bahwa kami atau saya itu sekarang tegak lurus ya dalam membela ini dan jangan mendengarkan statement yang lain selain dari kuasa hukum yang saya tunjuk yaitu Tokham ya. Di luar itu sudah bukan lagi kuasa hukum dari saya ya. Jadi itu clear banget yang saya katakan, dan tanggal 11 Juli yang lalu ya atau kemarin saya sudah menegaskan itu, dan insya Allah itu sudah saya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa ini ditegakkan dan tidak ada lagi yang kemudian memelesetkan
atau framing yang kemudian bisa meragukan kita semuanya. Kami tetap berjuang bersama rakyat. Jadi rakyat jangan kemudian dibikin pusing, dibikin bingung dengan kok pakai eksepsi, kok pakai pra-peradilan, itu membuat pemilik ijazah palsu atau pengguna ijazah palsu nggak sampai tetap sampai di sidang itu dia, tapi dengan masih banyak cara nanti ya melalui persidangan-persidangan yang lain. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.